Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Aprilia, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan jurnal. Yuk sama-sama kita simak. Oke, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu jurnal dan jenis-jenis jurnal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah jurnal. Oke, sebelum membuat jurnal kita akan mengamati jurnal berikut. Jadi jurnal ini terdiri dari pembagian 2 kolom. Bisa kita lihat seperti ini. Dan pada jurnal lainnya ada yang menggunakan hanya 1 kolom. Dan seperti biasanya digunakan 2 abstrak. Ya, ini ada abstrak yang dalam bahasa Inggris dan ada juga abstrak yang di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, pertama di sini saya menggunakan template Elsevier, di mana saya akan mencoba mencocokkan format dari template Elsevier ini sesuai dengan jurnal saya. Jadi hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus mengecek margins dari paper ini. Jadi di sini saya gunakan kertas ukuran A4 dengan top and bottom 4,68 cm, left dan right dengan ukuran 2,45 cm. Jadi di sini saya akan mengatur margins pada lembar kerja saya dengan ukuran yang sama, yakni 4,68 untuk top dan bottom, leftnya 2,45. Kemudian kita okekan. Setelah itu di sini saya telah menyiapkan judul, di mana di sini judulnya harus kita sesuaikan juga ukuran dan formatnya sesuai dengan Elsevier ini. Jadi di sini spacingnya dengan before 47 poin, afternya 12 dan exactly 2 poin. Oke, kita akan atur formatnya. Pertama, Times New Roman ukuran 17. Oke, spacingnya dimana before-nya 47, after exactly dan 2. Oke, sudah sesuai. Berikutnya nama penulis atau autornya ya. Di sini ukurannya Times New Roman 15, spacingnya seperti itu, kita ikuti. Jadi di sini format setiap kalimat atau setiap huruf itu harus kita sesuaikan dengan format si Elsevier ini, karena setiap penerbit biasanya menggunakan format penulisan tertentu, dimana jika kita memilih penerbitnya itu Elsevier, maka mereka akan memberikan format sesuai dengan buku-buku atau jurnal-jurnal yang telah mereka terbitkan. Jadi di sini kita telah diberikan pedoman dan kita itu tinggal mengikuti saja. Setelah author, sini saya akan zoom, dimana berikutnya saya akan mengatur bagian dari aviation, address, city, dan postcode country-nya. Jadi di sini kita tinggal mengikutkan ukuran, jenis fontnya, kemudian spacingnya berapa pada jurnal yang akan kita buat atau nantinya akan kita terbitkan. Kita blok dan kita ganti sesuai dengan formatnya. Pastikan format yang kita pilih itu benar, sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dan apabila ada superscript, kita letakkan superscriptnya dengan tepat dan benar. Seperti ini. Ketika kita setelah menyesuaikan formatnya, berikut kita masuk ke bagian abstraknya. Jadi di sini kita akan copy bagaimana tulisan abstraknya. Kita akan lihat spacingnya berapa dan kita akan samakan. Oke, ini tercopy 2 ya. Kita hapus saja yang bagian atas ini.
Oke, jadi seperti ini. Berikutnya kita akan cek spacingnya berapa. Kita blok dan kita cek. Jika sudah sesuai, kita apply-kan. Berikut kita akan menambahkan abstraknya. Jadi di sini saya sudah siapkan abstrak. Jadi tinggal saya kopikan sampai ke keywordnya sesuai dengan ketentuan, dan saya akan pastikan pada bagian ini. Ketika sudah, di sini saya harus memastikan lagi berapa ukurannya. Ini TMS Roman ukuran 9 dengan spacing sebagai berikut, dan saya juga akan mengubahnya menjadi Times New Roman ukuran 9, ratai kiri kanan, dan spacing yang disesuaikan dengan spacing pada template exactly dan 12. Oke. Jadi seperti ini. Berikutnya pada keyword atau kata kunci. Jadi di sini saya masih menggunakan bahasa Indonesia, maka di sini saya akan ganti menjadi keyword. Jadi formatnya bertulis miring. Nah, di sini saya akan italikkan. Kemudian untuk ukuran ininya juga harus disamakan. Jadi ini ukurannya 8 dengan spacing. Oke. Saya akan terapkan juga di sini. 10 poin. Kita ganti exactly. Oke. Terakhir, jangan lupa kita tambahkan garis seperti pada template. Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan membuat bagian isinya. Oke, di sini saya akan menyiapkan bagian introduction, literature review, analisis, dan reference. Ini saya akan jadikan heading 1. Kemudian formatnya kita akan ganti, kita akan modify dengan ukuran Times New Roman ukuran 10 tebal berwarna hitam, dan paragrafnya dengan format seperti ini. Oke. Berikutnya saya akan memasukkan isi pada setiap bagian dari heading yang telah saya buat. Oke, di sini saya sudah mengisikan isian pada setiap bagian. Jadi di sini pada template Elsevier bagian isi itu terbagi menjadi 2, maka saya akan membuatnya dengan cara kita blok menu backlight kolom kita ganti menjadi 2. Karena terasa masih renggang, kita rapatkan. Oke, saya rasa sudah cukup. Berikutnya di sini saya akan mencoba memasukkan gambar, tapi di sini saya akan lihat format dari Elsevier. Oke, di sini gambar diberi keterangan klik pada bawah gambar. Maka di sini saya akan coba memasukkan gambar dengan format yang sama. Jadi di sini saya menggunakan tabel agar terlihat lebih rapi. Jadi di sini saya butuh dua tabelnya. Kemudian saya akan memasukkan gambar. Jadi di sini saya akan rapikan gambarnya. Kemudian saya akan memberikan caption. Jadi kita perhatikan sekali lagi bahwa pada template Elsevier gambarnya itu di bagian bawah dengan tulisan pic. Oke, kita akan atur lagi. Jadi di sini kita pilih menu reference.
kita insert caption, new label, kemudian pick. Kita oke kan, kita naikkan ke atas. Ya, seperti ini. Kemudian di sini adalah gambar mengenai security. Jadi saya ketik security. Untuk menambahkan gambar yang sama, kita tinggal copy saja ini di bagian yang kita inginkan, kita pastekan. Lalu kita update filenya sehingga pic-nya itu menjadi 2. Jadi ini kita bisa ganti keterangan gambarnya dan kita juga bisa mengganti isi dari gambarnya. Berikutnya saya akan menambahkan tabel. Jadi di sini saya akan tambahkan tabel seperti ini contohnya ya. Lalu di sini saya akan mengatur sesuai dengan format dari CL Saver. Tapi sebelumnya di sini saya akan hilangkan dulu border pada tabel untuk gambar tadi. Di sini saya akan no border. Gambar yang sebelumnya juga di no border. Jadi tidak ada garis yang mengganggu. Oke, jadi seperti ini ya tampilannya. Berikutnya saya akan melihat format dari template Elsevier tentang tata cara pembuatan tabelnya atau penyusunan tabel. Jadi di sini pada tabel Elsevier itu tabelnya dibuat tanpa garis tengah atau garis isi. Jadi seperti ini ya. Dan judulnya itu berada di atas. Ukurannya Times New Roman dengan spacing seperti itu. Dan saya akan buat pada format ini juga. Oke. Kita ke menu preference, insert citation, new label, tabel. Oke. Dan akan keluar sesuai seperti ini. Kemudian kita tentukan spacingnya, kita samakan exactly dan again. Di sini kita akan memberikan keterangan bahwa ini merupakan tabel kode barang. Seperti ini. Saya akan remove spasinya seperti ini dan saya akan menghilangkan garis-garisnya. Jadi tabelnya ini kita blok. Kemudian kita akan hilangkan bordernya. Ini enggak perlu ya, cuma sisakan border atas dan border bawahnya. Oke. Dan jadi seperti ini. Oke. Kita lanjut ke step berikutnya, yakni pemberian kutipan atau referensi. Jadi di sini saya insert citation, go to Mendeley. Saya akan pilih, kita cite, kita letakkan di beberapa bagian di mana saya telah mengutip beberapa isi ini dari beberapa jurnal. Jadi di sini kita tinggal insert, go to Mendeley dan cite. Di sini juga saya akan tambahkan go to Mendeley, pilih jurnalnya dan cite. Oke, di menu reference saya akan menampilkan biografinya dengan insert biografi. Oke, seperti ini. Jadi
di sini kita akan samakan lagi dengan yang tadi, berapa ukuran dari referensi yang ada pada template. Jadi di sini ukurannya times dengan ukuran 8. Dan kita juga akan melakukan yang sama. Kita blok. Kita pindah ke menu home. Kita ganti dengan ukuran 8 times New Roman. Spasinya kita kecilkan. Oke, seperti ini. Dan terakhir kita tambahkan 2 lambang ciri khas dari jurnal Elsevier. Kemudian berikan halaman dengan format kiri, dan kanan. Dan selesai. Oke, itulah tadi tata cara pembuatan jurnal. Selamat mencoba dan sampai jumpa.